Halo semua, puji Tuhan kita bersama dapat terus menjadi berkat. Hingga tanggal 20 Mei, berikut kegiatan kasih kita. Memberkati lebih dari 1.600 kakak dari 4 RW sekeliling gereja, memberkati 64 keluarga jemaat, karyawan, dan siswa terdampak dengan 131 paket sembako dan 64 paket higienis, memberkati 14 keluarga dan individu dengan paket masakan, dengan total hampir 700 paket yang didistribusikan. Tanggal 19 Mei, Posko Sosial GBP bekerjasama dengan YTKA telah memberikan 184 paket sembako kepada masyarakat di 8 RT yang berada di RW 20 Kecamatan Taman Sari. Terima kasih Jemaat GBP, total dana Posko Sosial GBP sekarang adalah 35 juta dan akan terus bertambah. Jemaat dapat selalu membantu dalam doa. Bagi yang tergerak untuk membantu dalam daya maupun dana, dapat menghubungi Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. God bless you. First Baptist Bandung utilizes Chris for the congregation to give tithe and offering combined with any available mobile payment applications. Chris stands for Quick Response Code Indonesian Standard, which has been standardized by Bank Indonesia that uses QR code. Chris allows the congregation to give tithes and offerings anonymously. First Baptist Bandung's congregation is required to scan the QR code that is available. To specify the types of offerings, the congregation can press number 1 for tithe, persepuluhan, number 2 for offering, and number 3 for missions. Let us give with hearts filled with joy and thanksgiving to God. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan. Ini adalah kebaktian istimewa di mana kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan kita bersyukur kita dapat merayakannya bersama-sama secara online dengan suasana yang berbeda, dengan susunan acara juga yang sedikit berbeda, dengan rekaman juga yang berbeda ya. Kita bersyukur sebagai jemaat Tuhan tentunya kita dapat diingatkan oleh Tuhan tentang pentingnya hari kenaikan Yesus Kristus ini, di mana tentunya Tuhan memberikan amat agung bagi kita sebagai umatnya yang perlu kita lakukan dan kita jalankan dalam kehidupan kita dan juga bersama-sama sebagai gereja. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara semua dalam ibadah ini dan kita akan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan membuka hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan dan pimpinan Tuhan, mendengar bagaimana Tuhan mengarahkan kita berfungsi sebagai gereja, melangkah sebagai gereja untuk masa kini dan juga masa depan, khususnya bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu hari-hari ini. Kita bersyukur bahwa kita akan diberkati oleh tim ibadah dari GBP, juga pengkhotbah kita Pak Matt Williams yang akan menyampaikan tantangan firman Tuhan yang sangat istimewa bagi kita semua. Mari kita arahkan hati pikiran kita pada Tuhan, kita akan datang dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan bersyukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau terus menuntun kami, Kau terus melindungi kami, Kau terus mempersatukan kami untuk diikatkan dalam kasih-Mu. Yang bersyukur karena kami adalah umat tebusan-Mu.
yang telah merasakan pengampunan yang daripadamu, yang telah menerima anugerah keselamatan daripadamu. Kami bersyukur karena kami dapat bersatu dalam hati kami dapat mengarahkan semua pikiran perasaan kami kepadamu, dan di dalam hari yang istimewa ini di mana kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, menunjukkan Tuhan bahwa memang iman kami hanya kepadamu ya Yesus, bahwa Engkau adalah sungguh anak Allah yang telah menjelma menjadi manusia, hidup sempurna, Engkau mati di kayu salib, Engkau bangkit kembali, dan Engkau naik ke surga akan datang kembali. Dan kami menantikan Tuhan, di mana kami dapat terus mendengar suara-Mu dan pimpinan-Mu. Kami siap untuk Kau pakai sebagai saksi-Mu, dimanapun kami berada dengan cara apapun juga Tuhan, dengan cara dan kekuatan daripada Roh Kudus-Mu. Kami berterima kasih dan bersyukur. Kami berdoa kiranya semua kami lakukan dalam ibadah kami berkenan di hadapan-Mu, bahwa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami naikkan doa kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 150 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Suci, suci, suci.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika dalam kehidupan kita banyak masalah yang kita hadapi, tapi ketika kita melihat karya Tuhan yang nyata dalam sepanjang kehidupan kita, di situ kita boleh melihat bahwa Tuhan sungguh luar biasa untuk setiap kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan pujian Maha Besar, oh Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan guru semua menjadi pertanda maha kuasa kaliku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bila ku ingat akan kasih Allah hingga menyuruh anaknya mati, telah disalib bagi manusia, lunaslah dosaku diampuni. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bila Tuhan akan datang kembali, betapa sukacita hatiku. Dia terpulang masuk surga suci, akan ku puji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Gereja Baptis Pertama yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyaksikan pertolongan Tuhan bagi keluarga kami pada masa pandemi COVID-19. Pada awal pandemi COVID-19, anak-anak kami secara bergantian sakit. Kami khawatir apakah ini COVID atau tidak. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan menolong tepat pada waktunya. Tuhan memberi kesembuhan kepada anak-anak kami. Kami belajar untuk lebih banyak berdoa dan menantikan pertolongan Tuhan. Untuk kita semua, jangan takut, tetap semangat dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhan yang mengatur hidup kita dan pertolongannya tepat pada waktunya. Saya menambahkan sedikit, beberapa waktu yang lalu Gereja Baptis Pertama dan mewakili kita semua menyatakan kepedulian kasih bagi lingkungan kami termasuk dan beberapa tempat lain. Saya bersyukur terlibat secara langsung dan saya percaya bahwa jemaat semua juga ada yang tidak terlibat secara langsung. Semua kita sudah mewakili akan kasih Tuhan, kepedulian Tuhan yang kita rasakan untuk menyatakannya kepada sesama kita. Menjadi saksi, kesaksian yang membawa bau harum Kristus kepada sesama. Dan saya percaya bahwa itu semua membuat nama Tuhan dimuliakan oleh apa yang kita lakukan bagi masyarakat sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari yang kukasihi, selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Hari ini mari kita membuka firman Tuhan ke Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menempatkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Allah datang ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkat ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, kalau kita membuka firman Tuhan ke perikop-perikop lain yang berkaitan dengan kenaikan Yesus, kita akan melihat banyak topik yang bisa dipelajari. Mungkin kita bisa melihat di mana Yesus ditinggikan ke tangan kanan Sang Bapa. Apa artinya itu? Atau mungkin kita akan melihat bahwa Yesus sudah menjadi imam besar atau advokat kita.
Atau kita juga di perikop lain bisa belajar bahwa Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita dan berjanji bahwa Dia akan datang lagi dan membawa kita ke sana supaya kita bisa berada bersama dengan mereka, bersama dengan Dia. Memang banyak topik lain yang dapat kita pelajari. Tapi hari ini kita akan melihat dari perikop ini, dari firman Tuhan ini, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kita akan memperlihatkan dan memberi jawaban kepada beberapa pertanyaan yang muncul dari ayat-ayat ini. Tapi sebelum kita melihat pertanyaan yang pertama, saya mau supaya kita melihat sesuatu yang menarik terhadap terjemahan dari Alkitab bahasa Indonesia. Dari ayat yang pertama. Sebenarnya baik di dalam TB, terjemahan baru, maupun di dalam yang disebut Shelaber atau Kitab Suci Injil, yang kedua-duanya dari LAI, memang ada satu kata yang tidak diterjemahkan, yang ada di dalam Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani, bahasa asli. Kata itu yang tidak diterjemahkan ada di dalam bahasa Inggris, jadi saya tertarik melihat kenapa tidak diterjemahkan. Mungkin ahli-ahli kitab suci pada waktu mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia, mungkin mereka berpikir karena ayat itu atau kata itu tidak begitu mempengaruhi artinya dalam beberapa ayat lain, jadi tidak dibutuhkan di sini. Tapi kalau kita melihat kata itu mempengaruhi atau memberi arti yang menarik. Kalau kita membacanya, kata itu adalah kata mulai. Kata mulai. Mari kita membaca tanpa kata itu, kemudian saya akan baca lagi dengan kata itu. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Kemudian mari kita melihat dengan kata mulai. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang mulai dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Kenapa itu menarik? Karena kalau kita melihat sebenarnya Lukas mau menjelaskan sesuatu. Kitab yang pertama yaitu Injil Lukas yang dia tulis, ini menceritakan tentang semua pekerjaan atau semua yang dilakukan dan dikerjakan, semua yang diajarkan Yesus, atau semuanya yang dia mulai kerjakan dan ajarkan. Kalau kita melihat ke kitab ini, Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa ini adalah cerita selanjutnya. Yaitu bahwa Yesus adalah pekerjaan yang belum selesai, yang masih sedang dikerjakan. Dia akan naik ke surga dan masih akan melaksanakan tugasnya di dunia ini melalui murid-muridnya, melalui jemaatnya yang ada di sini. Tapi mungkin ada yang berkata, loh, apakah tidak benar bahwa Yesus sudah berkata di dalam Yohanes pasal 17 ayat 4 bahwa dia sudah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa? Memang benar. Dan juga benar pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia sudah berkata, sudah selesai. Jadi ada pekerjaan yang dia sudah selesaikan dan ada pekerjaan yang dia belum selesaikan. Pekerjaan yang dia sudah selesaikan adalah penebusan dosa, keselamatan kita, yaitu bahwa pada saat dia datang sebagai kurban agung, sebagai anak domba Allah yang akan mengangkat dosa dunia. Dan pada saat dia mati di kayu salib,
Dia menebus dosa kita. Dia menghapus dosa kita. Pada waktu dia bangkit kembali, dia menang di atas maut, atas kuasa gelap dan dosa kita. Jadi ini menjadi sesuatu yang memang penting bagi kita. Bahwa ada pekerjaan yang sudah selesai. Dosa kita sudah dihapus. Kita sudah ada penebusan dosa. Oleh karena Sang Penyelamat kita, Yesus Kristus. Lukas sendiri menjelaskan tentang kabar baik itu di dalam Injil Lukas. Dari kelahirannya sampai kebangkitannya dan sampai dia naik ke surga. Ini semuanya dijelaskan di dalam Injil Lukas. Sekarang dia akan menceritakan cerita selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul. Dan cerita selanjutnya adalah tentang pekerjaan yang belum selesai. Jadi pertanyaan yang pertama yang berkaitan dengan ayat-ayat ini adalah mana yang menjadi fokusnya? Pekerjaan yang sudah selesai atau yang belum selesai? Nah, saya sudah menjawabnya. Memang yang belum selesai. Ini menjadi fokusnya dalam kenaikan Yesus. Kalau 40 hari ke belakang, 40 hari yang lalu, pada waktu kita merayakan Jemaat Agung dan Paskah atau Hari Kebangkitan, yang menjadi fokus kita adalah penebusan dosa kita, yaitu pekerjaan yang Yesus selesaikan di kayu salib dan dalam kebangkitannya. Tapi pada hari ini kita merayakan Yesus yang naik ke surga. Supaya dia bisa melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Yaitu penyebaran kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Ini menjadi tugas Yesus. Dan juga menjadi tugas kita. Kita melihat sebenarnya pada waktu Yesus mulai pelayanannya. Di Markus pasal 1 ayat 15, dia mulai memberitakan ini. Waktunya sudah genap dan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Kemudian, hanya 2 ayat kemudian, dia memilih orang-orang yang akan dia panggil sebagai murid-muridnya, murid-murid yang pertama. Mereka juga akan dipersiapkan untuk menjadi saksinya. Dia berkata, mari ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Dan kita melihat setelah kebangkitan, Yesus menjelaskan tentang isi kitab suci kepada para muridnya. Yaitu perjanjian lama yang berkaitan dengan penderitaannya. Yaitu kematian dan kebangkitannya. Dia juga menjelaskan lebih dalam tentang kerajaan Allah, di mana dia berkata, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebenarnya sebelum Yesus disalibkan, dia menjelaskan kepada muridnya bahwa dia punya pekerjaan yang sudah selesai dan sebenarnya semua orang yang percaya kepadanya akan menjadi mitranya dalam melaksanakan pekerjaan itu. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti yang kulakukan, yaitu membawa keselamatan kepada orang-orang. Yaitu pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu karena aku pergi kepada Sang Bapa. Berarti kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Tidak berarti kita akan melakukan mujizat yang lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Tapi kita akan melaksanakan pekerjaannya dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Itulah maksudnya. Kita juga melihat dia menjadi lebih spesifik lagi tentang tujuan dan pekerjaan itu pada waktu dia memberi amanat agung kepada para muridnya.
Dia berkata kepada mereka di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Isa mendekati mereka dan bersabda, segala wewenang dan kuasa baik di surga maupun di bumi sudah diserahkan kepadaku. Sebab itu pergilah, jadikanlah semua suku bangsa pengikutku dan permandikanlah mereka dalam nama Sang Bapa, Sang Anak dan Ruh Allah yang Maha Suci. Ajarlah mereka menaati segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ingatlah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi oleh karena Yesus punya segala kuasanya dan dia menyertai kita, kita bisa melaksanakan pekerjaan ini, yaitu supaya semua orang menjadi muridnya, atau dari semua bangsa kita mencari orang yang akan menjadi muridnya. Kita lakukan itu dengan memberitakan kabar baik kepada orang, kemudian mereka dibaptis agar mereka menjadi satu di dalam jemaatnya. Kemudian dari situ kita mengajar mereka agar mereka juga bisa menaati segala ajarannya. Jadi ini yang menjadi tugas yang diberikan kepada kita. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16 juga dia berkata kepada muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Siapa yang percaya dan dipermandikan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini juga menjadi tugas yang diberikan kepada kita. Di dalam Lukas dan di dalam Yohanes juga kita melihat perintah itu, amanat itu. Juga di sini di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 kita mendengar kata sabdanya pada waktu dia berkata, akan tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Ruh Allah datang ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi pekerjaan Yesus yang belum selesai adalah pemberitaan tentang pekerjaan Yesus yang sudah selesai. Supaya orang dapat bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi bagian di dalam komunitasnya, komunitas kerajaan Allah, yaitu jemaat Kristus, jemaat Al-Masih. Kita hidup di bawah pemerintahan Yesus Kristus. Dia menjadi raja kita dan kita mengikuti dia. Kita melakukan kehendaknya di dunia ini. Kita menjadi saksinya di antara orang-orang yang belum percaya. Yaitu pemberitaan yang kita harus sampaikan adalah Injil. Injil itu memang dijelaskan melalui Lukas, juga memang di Injil-Injil lain kita melihatnya memang jelas bahwa keselamatan kita telah direncanakan Allah sejak semula. Yaitu bahwa firman Allah yang sama dengan Allah dan bersama dengan Allah sejak semula menjelma menjadi manusia. Allah meniup ruhnya ke dalam seorang perawan dan Yesus lahir di dunia ini. Ia hidup sempurna, tidak pernah berdosa, jadi layak menerima anak domba Allah. Dia melakukan banyak mujizat dan dia mengajar tentang kerajaan Allah. Tapi ada satu hari dia mulai menjelaskan bahwa dia akan mati dan bangkit kembali untuk dosa manusia. Supaya dosa manusia dihapus. Itu juga sesuai dengan apa yang Yohanes Pembaptis berkata tentang dia, bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang akan mengangkat dosa dunia. Kemudian pada hari yang ditentukan Allah, orang-orang jahat mengangkat Yesus, menyalibkan dia. Tapi kematian Yesus itu menjadi kurban bagi manusia. Kurban supaya dosa kita dihapus oleh darahnya. Kemudian Yesus dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus dibangkitkan kembali. Ia menang di atas dosa, maut, dan kuasa gelap.
Yesus hidup bersama dengan muridnya selama 40 hari. Berulang-ulang dia menampakkan dirinya. Sampai ada ratusan orang yang melihat Yesus yang sudah bangkit. Ini menjadi buktinya bahwa memang ia adalah Raja di atas segala raja. Tuhan kita. Oleh karena itu, pada saat juga yang ditentukan Allah, setelah 40 hari, Yesus naik ke surga. Tapi yang dia sampaikan adalah ini, bahwa setiap orang yang percaya kepada kurbannya dan kepada kebangkitannya, kalau semua orang yang bergantung kepada itu, agar dosa mereka diampuni, memang mereka diselamatkan. Mereka menjadi anak-anak Allah. Menjadi bagian di dalam umat Al-Masih. Inilah menjadi pengharapan bagi kita dan berita yang kita harus sampaikan kepada orang-orang lain. Kisah para Rasul menjelaskan soal itu. Karena pekerjaan ini bukan hanya di dalam Kisah para Rasul, tapi sampai sekarang pekerjaan itu belum selesai. Dan tidak akan selesai sampai kedatangan Yesus kedua kalinya. Jadi kita harus siap untuk menjadi saksinya, untuk melaksanakan tugas ini yang penting. Oleh karena itu, ada pertanyaan yang kedua yang muncul, yaitu siapa yang menjadi saksi Yesus Kristus? Kadang-kadang ada perasaan atau pemahaman bahwa hanya orang-orang tertentu yang perlu melakukan penginjilan atau menaati amanah agung. Pada waktu saya masih muda, baru mulai bekerja di suatu gereja di Amerika, ada seorang diakon yang ikut satu kelas tentang penginjilan yang saya ajarkan. Dia bertanya kepada saya, bukankah kami memberi gaji kepada kamu untuk melakukan PI? Menurut dia, hanya pendeta atau hamba Tuhan yang lain yang dapat gaji yang bertanggung jawab untuk memberitakan Injil atau melaksanakan amanah agung. Orang awam bebas, nggak harus. Memang dalam Kisah para Rasul pasal 1, Yesus hanya berbicara kepada rasul-rasulnya. Hanya rasul-rasulnya yang ada di situ. Tapi kalau kita melihat di dalam Kisah para Rasul pasal 2, ada 120 orang yang kumpul di ruang atas. Mereka yang menantikan kedatangan Roh Kudus. Kemudian pada waktu Roh Kudus turun ke atas mereka, bukan hanya rasul-rasul yang keluar dan memberitakan Injil, tapi juga 120 orang itu keluar dan mulai memberitakan Injil kepada orang-orang. Mereka juga menerima Roh Kudus dan menjadi saksi Yesus di situ. Di situ kita melihat di dalam Kisah para Rasul, bukan hanya rasul-rasul yang memberitakan Injil, membawa Injil kepada orang-orang. Tapi kita melihat orang-orang seperti Stefanus yang menjadi martir yang pertama. Dia bukan dari kaum rasul. Dia adalah orang awam, orang yang biasa. Juga setelah pembunuhan Stefanus dan penganiayaan deras yang mulai terjadi, jemaat Al-Masih, jemaat Kristus diusir dari Yerusalem. Bukan rasul-rasul, mereka tetap di Yerusalem, tapi orang-orang lain diusir dari Yerusalem dan disebar ke daerah-daerah lain. Mereka semua yang disebar itu memberitakan Injil di mana mereka berada. Seperti Filipus yang pergi ke Samaria, dia memberitakan Injil di sana. Dia bersaksi di sana. Juga ada orang-orang, namanya kita nggak tahu, tapi orang-orang yang pergi ke Antioquia. Mereka tidak hanya memberitakan Injil kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang yang bukan Yahudi.
Jadi mereka membawa Injil ke mereka lintas budaya, pelayanan lintas budaya. Mereka mulai memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani juga. Inilah menjadi satu buktinya bahwa memang kita semua harus bersaksi. Kita semua harus melaksanakan amanah agung. Di dalam usaha atau bisnis atau organisasi sosial, selalu ada SOP, Standard Operating Procedure. Standard Operating Procedure. Kalau Standing Operating Procedure itu menjadi jelas dan sederhana, semua orang, semua manajer dan para pekerja itu senang. Karena jelas. Di dalam pelaksanaan amanah agung kita juga ada SOP. SOP kita adalah setiap orang percaya. Setiap orang percaya itu harus melaksanakan amanah agung. Kita bertanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada orang-orang, untuk mempermandikan atau membaptis mereka, untuk mengajar mereka menaati semua ajaran Yesus Kristus. Inilah menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi Anda dan saya, kita semua dipanggil untuk menjadi saksinya. Tetapi jangan lupa kita tidak berjalan sendiri. Kita melaksanakan amanah agung itu bersama-sama dalam persekutuan jemaat Kristus. Itulah gereja. Kita di bawah otoritas kepala kita yaitu Yesus Kristus bersatu melaksanakan amanah agung. Inilah, jadi gedung ini bukan gereja. Ini hanya gedung. Gerejanya adalah kita yang harus melaksanakan amanah agung bersama-sama. Tetapi dalam dunia ini memang ada banyak hambatan, banyak oposisi dalam penyebaran kerajaan Allah, dalam memberitakan kabar baik dan melaksanakan amanah agung. Banyak orang mau menolak dan melawan pemberitaan Injil. Oleh karena itu, ada pertanyaan ketiga yang kita amati, yaitu bagaimana kita dapat melaksanakan pekerjaan Yesus yang belum selesai ini, yaitu amanah agung. Para pengikut Yesus di abad pertama juga mengalami banyak hambatan, banyak oposisi. Memang para rasul itu mencoba melaksanakannya. Kalau mereka mencoba melaksanakannya dengan kekuatan sendiri, pasti mereka akan gagal. Mereka hanya orang biasa saja, bukan orang berpendidikan, bukan orang yang berpengaruh. Dan setelah kematian Yesus, sebenarnya semuanya mundur, kebanyakan mundur. Petrus sendiri menyangkal Yesus. Bagaimana mungkin orang-orang seperti itu bisa dipakai Tuhan untuk menyebarkan kerajaannya, menyebarkan Injil kepada seluruh dunia? Kelihatan tidak mungkin. Kita juga mungkin dalam keadaan yang sama. Kalau kita bekerja atau mencoba melaksanakan pekerjaan ini dalam kekuatan kita sendiri, pasti kita akan gagal. Pasti tidak akan berhasil. Tetapi mari kita amati. Yesus tidak berkata kepada para muridnya agar mereka langsung pergi ke Yerusalem dan mulai memberitakan Injil kepada orang-orang di situ. Dia juga tidak membagikan mereka berdua dalam kelompok dua supaya mereka mulai ke daerah-daerah lain untuk mulai pelayanan di situ. Tidak. Apa yang dia katakan? Dia berkata, ini kita melihat di ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa.
Jadi mereka harus menunggu janji Bapa, yaitu kedatangan Roh Kudus. Ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, kita harus melihat itu. Setelah Roh Kudus turun, semuanya berbeda. Mereka melayani dan memberitakan Injil dengan kuasa Tuhan. Seperti kesaksian Paulus tentang pemberitaan Injil di Tesalonika dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Di mana dia berkata, Injil yang kami beritakan itu disampaikan kepadamu bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dengan kuasa dan dengan Ruh Allah, serta dengan keyakinan yang penuh. Jadi, kita melihat bahwa Yesus berjanji pada waktu dia berkata, kamu akan menerima kuasa apabila Ruh Allah datang ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Hanya dengan kedatangan Roh Kudus bisa kita menjadi saksinya. Tapi saya mau menjelaskan sesuatu sekarang. Kalau kita akan mulai memuliakan Tuhan, kita harus berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Tapi kita juga harus mengerti bahwa kita tidak boleh menunggu saja. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah datang. Roh Kudus sudah datang. Pentakosta itu ada kejadian khusus yang hanya terjadi satu kali. Kebiasaan sekarang menurut ajaran firman Tuhan adalah bahwa kita sebagai pengikut Yesus, kita yang sudah percaya kepada Yesus, pada saat kita percaya, kita menerima Roh Kudus. Jadi, pada saat kita percaya, kita sudah bisa menjadi saksinya kepada orang-orang yang belum percaya. Kita tidak harus menunggu sampai ada sesuatu yang terjadi. Kita tidak harus menunggu sampai menjadi dewasa. Kita tidak harus menunggu sampai ada kelas-kelasnya. Kenapa? Karena Yesus sudah memberi Roh-Nya kepada kita. Dan kita bisa melakukan sama seperti yang orang Gerasa lakukan di dalam Markus pasal 5. Yesus menyuruh dia dengan kata ini, pulanglah ke rumahmu, kepada sanak saudaramu, dan kabarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan bagimu, dan bagaimana ia telah mengasihanimu. Jadi, kita semua bisa menjelaskan tentang apa yang Yesus sudah lakukan, bahwa dia mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita, bahwa dia sudah bangkit kembali dan memberi pengharapan kepada kita. Kalau kita bertobat dan percaya, kita sudah dapat pengharapan itu dan keselamatan itu. Jadi kita nggak harus menunggu aja. Nah, saya yakin kalau kita mulai memberitakan Injil, dan kalau kita mulai belajar firman Tuhan, pasti kemampuan, keterampilan kita untuk bersaksi akan menjadi lebih baik. Tapi kalau kita mau menunggu sampai ada sesuatu yang khusus yang terjadi sebelum kita mulai bersaksi, saya yakin kita akan duduk dan diam saja. Dan itu sebenarnya adalah dosa. Karena kita mengabaikan perintah Yesus Kristus kepada kita. Yesus naik ke surga dan mencurahkan Roh-Nya ke atas kita, supaya kita bisa menjadi saksinya. Kita, oleh karena itu, harus berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Kita harus penuh dengan kuasa Roh Kudus dan harus hidup sesuai dengannya. Ada pertanyaan yang keempat. Di mana kita melaksanakan pekerjaan Yesus
yang belum selesai ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 sampai ayat 8 memang memberikan garis besar kitab ini secara umum. Karena ayat ini menggambarkan penyebaran Injil secara geografis. Kita melihatnya. Kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kalau melihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 sampai 7 itu adalah kesaksiannya di Yerusalem. Kemudian pasal 7 dan pasal 8 dan 9 itu menjadi kesaksian di Yudea dan Samaria. Kemudian dari 10 sampai ke 24 atau 28 kita melihat kesaksiannya ke ujung bumi. Dan Kisah Para Rasul akhiri dengan Injil masuk ke Roma, yaitu yang Roma itu mewakili ujung bumi. Tapi kita melihat bahwa memang Injil itu terus-menerus disebar ke daerah-daerah lain. Supaya Injil bisa masuk ke negara-negara lain. Kepada suku-suku lain. Dan prinsipnya juga jelas di sini. Yaitu baik secara individu maupun sebagai jemaat Kristus lokal. Kita harus mulai melaksanakan amanah agung itu. Menjadi saksi Yesus dimanapun kita tinggal. Kemudian diperluas sampai ke ujung bumi. Jadi kita mulai bersaksi kepada orang-orang belum percaya yang terdekat. Nah, untuk langsung menerapkan prinsip ini, saya mau minta supaya kita mengambil selembar kertas dan sebuah ballpoint. Kemudian sebentar lagi menghentikan video. Hanya untuk sebentar. Dan menuliskan nama-nama orang yang Anda kenal yang belum percaya kepada Yesus. Atau yang mungkin sudah mengakui percaya dengan mulutnya, tapi sudah mundur dari ketaatan. Orang-orang ini dapat berasal dari keluarga, kawan, atau kenalan. Nah, silakan sekarang menghentikan video dan melakukan tugas itu. Nah, setelah Anda menulis nama-nama itu, PR Anda adalah untuk mendoakan daftar ini, isi daftar ini. Orang-orang dari keluarga, kawan, dan kenalan yang belum percaya. Berdoa supaya setiap orang itu diberi kesempatan untuk mendengar berita Injil, supaya mereka dapat bertobat dan percaya kepada Yesus. Doakanlah mereka agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa mereka. Juga mohon kepada Tuhan agar Anda sendiri diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Minta bimbingan dari Tuhan untuk memilih 3 nama dari daftar itu. 3 orang yang akan Anda mulai bagikan Injil dalam minggu ini. Ini menjadi PR kita. Mari kita melaksanakannya. Karena ada pertanyaan yang kelima, yang akhir. Yaitu, kapan kita melaksanakan pekerjaan yang belum selesai ini? Jawabannya tidak susah. Sekarang. Roh Kudus sudah datang. Tidak perlu menantikan kedatangan Roh Kudus lagi. Kita tidak boleh menunggu. Para murid pertama ini disuruh menantikan kedatangan Roh Kudus,
Tapi ya seperti yang saya katakan, jangan kita menunggu lagi. Dari kedatangan Roh Kudus hingga kedatangan Yesus yang kedua, kita yang adalah jemaat Kristus harus melaksanakan amanah agung sampai ke ujung bumi dengan pimpinan Roh Kudus. Yesaya mengalami panggilan untuk jadi saksi Tuhan dalam Yesaya pasal 6 ayat 8. Yesaya pasal 6 ayat 8 berbunyi demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesus sudah naik ke surga. Roh Kudus sudah Yesus curahkan ke dalam kita. Kita semua sudah dipanggil untuk menjadi saksi Yesus. Tapi Allah sedang bertanya kepada kita, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Apakah Anda akan menjawab seperti Yesaya? Ini aku, utuslah aku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di sekitar kita ada jutaan orang yang belum mengenal Engkau. Mereka hidup di dalam kegelapan karena mereka tidak mengenal terang dunia ini. Kami mohon kepadamu supaya Engkau memakai kami untuk menjadi saksimu di dunia ini. Agar kami betul-betul melaksanakan kehendak-Mu dan bekerja agar pekerjaan ini yang belum selesai terus dilanjutkan sampai Engkau datang lagi. Ya Tuhan, tolong supaya Roh Kudus bekerja melalui kami, baik secara individu maupun sebagai jemaat-Mu di sini, agar nama-Mu dimuliakan dan kesaksian tentang Injil itu disampaikan kepada seluruh daerah di Bandung dan di Jawa Barat, sampai ke ujung bumi Tuhan. Supaya orang-orang yang belum bertobat dan percaya bisa menjadi orang yang percaya kepada-Mu dan bagian dalam jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersujud mendengar
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita pasti terberkati dengan ibadah istimewa pada pagi hari ini. Ya, tentu kita masih terus menantikan kapan kita berkumpul bersama-sama, namun dengan kondisi dan situasi yang kita alami semua di seluruh dunia, kita akan tetap di rumah, beribadah di rumah, bertumbuh bersama-sama dalam kelas-kelas sekolah minggu, di rumah masing-masing dengan pakai WA atau pakai Zoom, pakai Skype, apapun juga, yang mendorong Bapak Ibu Saudara yang belum ikut bisa dapat bergabung kelas-kelas kecil supaya kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan, dan kita dapat bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Dan juga terus mengingatkan bagi kita yang memberikan persembahan kita dapat melakukannya dengan transfer bank, atau juga sekarang kita sudah ada pakai kode QR yang tadi di pengumuman sudah ada. Nah, jadi kita akan bisa melakukan itu sebagai opsi lainnya. Terus kita juga bersyukur bahwa kita telah membagikan sembako kembali hari Selasa yang kemarin kepada RW 20, RW persis di belakang kita, dan terus doakan supaya benih-benih kasih Tuhan dan benih-benih Injil yang telah diberitakan dapat bertumbuh menjadi iman pada orang-orang yang telah mendengarnya. Terima kasih sekali lagi, kita sudah bergabung bersama-sama. Juga dari teman-teman lain, ada yang bergabung dari kota-kota lain, dari jemaat lain yang bergabung bersama-sama. Kami bersyukur Bapak Ibu jemaat sekalian bisa berkumpul dan bergabung bersama-sama dengan live streaming yang kita lakukan ini. Pasti semua yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan saja dan beribadah kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami bersyukur, dan kami dapat terus Engkau beri kesempatan untuk menyatakan kasih kami dan iman kami kepadamu. Kami sangat mengasihi Engkau, lebih daripada segalanya Tuhan, karena Engkau telah menebus kami, Engkau telah menyelamatkan kami dari segala salah dan dosa kami, sehingga hidup kami adalah sepenuhnya milik-Mu. Kami siap untuk Kau pakai, mulai dari saat ini, kapanpun juga, sebagai saksi-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam hati kami. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang telah kami daftar tadi. Kami dapat doakan setiap hari, dan dengan cara-Mu yang ajaib Engkau akan buka kesempatan sehingga kami dapat memberitakan Injil kepada mereka ya Tuhan. Kami ingin menjadi alat-Mu ya Tuhan. Kami menjadi saksi-Mu di Bandung, di Jawa Barat sampai ke ujung bumi. Kami siap ya Tuhan. Nah, kami tahu bahwa dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus-Mu saja kami dapat Kau pakai Tuhan. Kami bersyukur karena kami adalah milik-Mu. Kami bersyukur kami dapat berkumpul sebagai jemaat-Mu dan menyatakan iman kami, kasih kami kepadamu melalui ibadah ini. Berkatilah kami ya Tuhan, lindungilah kami daripada segala macam pencobaan, dari segala macam jahat, dari segala macam sakit penyakit. Bagi kami yang lemah dan sakit, kami mohon kesembuhan dan penguatan daripadamu. Bagi kami Tuhan yang mencemaskan akan hari esok atau bergumul dalam berbagai macam pergumulan hidup, kami berdoa damai sejahtera-Mu dapat Kau curahkan dalam kemurahan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu yang sempurna, yang merasakan damai sejahtera-Mu yang sempurna dalam hidup kami, yang kami dapat Kau pakai, memberikan kesaksian bahwa Engkau Tuhan Allah yang mengasihi kami secara pribadi, mengasihi semua umat manusia dalam keselamatan dalam Yesus Kristus. Yang berterima kasih dan bersyukur karena kami dapat menyatakan iman dan kasih kami kepadamu dalam ibadah ini. Terimalah Tuhan seluruh pujian kami, sembah syukur kami, dan juga arahan hati dan pikiran kami kepadamu. Kiranya semua yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu, dan kami siap untuk pakai sebagai saksi-Mu, baik di tempat kami berada sampai ke ujung bumi. Kami siap Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Semua yang kami lakukan dapat memuliakan nama-Mu saja, karena bagi-Mu lah kemuliaan selama-lamanya. Dan jemaat kasih Tuhan, inilah amanat agung Yesus Kristus yang diberikan kepada kita. Harus kita taati, karena Yesus berkata kepada kita, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku beserta dengan kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Semua kegiatan kita masih online sampai ketemu hari Minggu untuk ibadah, dan juga jam doa online, sekolah minggu online, jangan sampai kelewatan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus berkati. First Baptist Bandung utilizes Chris for the congregation to give tithe and offering, combined with any available mobile payment applications. Chris stands for Quick Response Code Indonesian Standard.
which has been standardized by Bank Indonesia that uses QR code. Chris allows the congregation to give tithes and offerings anonymously. First Baptist Bandung's congregation is required to scan the QR code that is available. To specify the types of offerings, the congregation can press number 1 for tithe, persepuluhan, number 2 for offering, and number 3 for missions. Let us give with hearts filled with joy and thanksgiving to God.